Glory, glory, Man United. Halo United Lover, ketemu lagi bersama gua Dexter Mahe. Hari ini kita akan membahas pertandingan babak 8 besar Europa League antara Granada, klub Spanyol menghadapi Manchester United. Berbagai masalah dan problema di kubu Manchester United nampaknya tidak akan menghalangi pasukan Ole Gunnar Solskjaer untuk Manchester United kembali beraksi di Liga Europa UEFA pada Kamis malam saat mereka menghadapi Granada CF di Nuevos Estadio de los Armenis. Ini akan menjadi pertama kalinya kedua tim bertemu di kompetisi Eropa. United mencapai perempat final dengan mengalahkan Real Sociedad dengan agregat 4-0 dan AC Milan dengan agregat 2-1 setelah tersingkir dari babak penyisihan grup Liga Champions. Sementara Granada berhasil melewati babak kualifikasi dan babak penyisihan grup dengan mengalahkan Napoli dan Molde dengan skor sama 3-2. Granada tampaknya menjadi tim yang berbeda di kompetisi Eropa daripada di La Liga. Duduk di posisi ke-9 dan tidak mungkin tampil di kompetisi Eropa musim depan, maka Granada membuat kejutan dengan mengalahkan Napoli dan Molde, masing-masing dengan skor 2-0 di kandang dan kalah 2-1 di tandang. Mereka dipandang sebagai tim yang bisa dikalahkan oleh United, karena United sekarang diposisikan sebagai favorit juara. Keduanya belum pernah bertemu Ketika Diego Martinez mengambil alih Granada, klub asal Andalusia itu memutar rodanya di divisi Segunda Division alias divisi 2. Namun meski memiliki anggaran yang sangat sedikit, manajer berusia 40 tahun itu sanggup mengubah Granada menjadi tim yang kuat yang bertahan, melakukan serangan balik yang membuat mereka promosi kembali ke La Liga divisi utama. Mereka juga mengamankan kualifikasi ke Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub dengan finish di posisi 7 musim sebelumnya. Sama seperti orang yang berjasa bagi perkembangan karir kepelatihan Martinez, yaitu Unai Emery, Granada dibawa ke Liga Eropa seperti bebek ke dalam air. Dalam kompetisi Eropa pertama mereka, Granada mencapai perempat final setelah mengejutkan Napoli di babak sistem gugur dan kemudian menang agregat 3-2 atas Molde untuk menghadapi United. Namun Granada tampaknya tidak menjalani musim kompetisi domestik yang baik. Mereka tersingkir dari Copa del Rey di babak perempat final dan saat ini duduk di posisi 9 klasemen sementara La Liga 2020-2021. Di 6 pertandingan terakhir mereka menang 2 kali dan kalah 4 kali. Mereka mencetak 6 gol dan kebobolan 9 gol, menjaga 2 kali clean sheet. Tampaknya tidak mungkin mereka akan lolos ke kompetisi Eropa musim depan karena terpaut 10 poin dari tempat di Liga Eropa, yaitu posisi 6. Dan selisih gol mereka hanya akan membuat mereka kewalahan, ditambah faktanya mereka masih harus melawan Barcelona dan Real Madrid di musim ini. Dari kondisi kedua tim, Luis Milla yang menderita cedera otot dan Luis Suarez nampaknya akan absen saat United berkunjung ke markas Granada di leg pertama babak perempat final Liga Eropa musim ini. Sementara itu dua pemain Quinini dan Neider Lozano tidak memenuhi syarat untuk bermain di Liga Eropa karena mereka masalah antara Ole Gunnar Solskjaer dan David De Gea menjadi sorotan dunia pada minggu-minggu terakhir ini. Benar atau tidaknya isu tersebut? Yang jelas seorang pemain tidak boleh melebihi sang manajer dalam soal pemilihan starting 11. Secara objektif, pemain yang paling siaplah yang seharusnya diturunkan. De Gea harus bisa berbesar hati dan lebih meningkatkan kapasitas diri apabila ingin tempatnya aman sebagai kiper nomor 1 di United. Namun untuk laga ini nampaknya Ole Gunnar Solskjaer kembali akan menurunkan Tim Henderson di bawah besar gawang
Dengan Phil Jones mengalami cedera lutut, Anthony Martial dan Eric Bailly juga absen dalam perjalanan ke Spanyol menghadapi Granada, maka United bisa memanggil penyerang under 23 Anthony Elanga, Salazar Cair dan Amad Diallo untuk mengisi skuad yang akan berangkat ke Spanyol. Sementara itu Marcus Rashford mengalami sedikit cedera dan memiliki peluang 50% untuk bisa bermain menghadapi Granada. Juan Mata kembali berlatih dan bisa turun dalam pertandingan menghadapi Granada. Tergantung oleh apakah akan mengistirahatkannya supaya bisa bugar dalam beberapa pertandingan ke depan. Sebenarnya Solskjaer memiliki kesempatan untuk mengistirahatkan beberapa pemainnya dalam menghadapi Granada, mengingat perjalanan akhir pekan menghadapi Tottenham di London pada hari Minggu. Tentunya membutuhkan skuad yang fresh dan tim utama. Sementara itu Daniel James, Edinson Cavani dan Mason Greenwood dapat diturunkan dalam serangan dengan formasi 4-3-3 di mana Donny van de Beek, Scott McTominay dan Paul Pogba akan mengisi lini tengah. Di lini pertahanan Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Harry Maguire dan Luke Shaw. Official pertandingan. Pada pertandingan ini ditugaskan beberapa official, yaitu wasit Arthur Dias dari Portugal dengan asisten Rui Tavares dan Paulo Soares juga dari Portugal. Lalu official keempat adalah Thiago Martin dan wasit VAR adalah Joao Pinheiro serta asistennya Luis Godinho, semuanya dari Portugal. Statistik utama, United dan Granada belum pernah bertemu di kompetisi Eropa manapun, jadi pertandingan hari Kamis akan menjadi yang pertama dan juga pertama kalinya United bermain di Nuevo Estadio de los Carmenes. Granada juga belum menghadapi lawan Inggris di kompetisi Eropa. Jadi dalam waktu seminggu ini akan menjadi pertama kalinya mereka memainkan pertandingan kompetitif di Old Trafford, Theatre of Dreams. United telah menghadapi lawan dari Spanyol berkali-kali, termasuk terakhir mengalahkan Sociedad di babak 32 besar kompetisi musim ini, menang 4-0 di leg pertama dan imbang 0-0 di leg kedua dengan agregat 4-0. Granada memberikan salah satu kejutan turnamen dengan menyingkirkan Napoli di babak 32 besar. Klub Spanyol melaju dengan keunggulan agregat 2-0 dan maju ke babak 16 besar untuk menghadapi Molde yang mereka menangkan dengan agregat 3-2. Player to watch. Pertandingan menghadapi Granada di Liga Eropa musim ini merupakan saatnya bagi Solskjaer untuk menurunkan para pemain pelapisnya dengan tujuan utama agar para pemain utama bisa beristirahat untuk menghadapi Tottenham Hotspur di Liga Inggris akhir pekan ini, sehingga kemungkinan besar Solskjaer akan mengistirahatkan Bruno Fernandes dan mencoba untuk mengubah formasi menjadi 4-3-3. Dalam formasi ini, trio gelandang tengah diisi oleh Scott McTominay sebagai gelandang bertahan, serta dua gelandang menyerang yaitu Van de Beek dan Paul Pogba. Dengan posisi Paul Pogba sedikit lebih ke kiri, maka Van de Beek akan menempati posisi gelandang kanan. Ini sangat menarik karena Paul Pogba berada di posisi favoritnya. Pemain yang patut dilihat tentunya adalah kedua pemain ini, yaitu Paul Pogba dan Van de Beek. Bisakah mereka menutupi ketidakhadiran Bruno Fernandes dan membuat United menang di pertandingan menghadapi Granada ini? Sangat menarik juga melihat bagaimana Scott McTominay akan berjuang sebagai gelandang bertahan tanpa kehadiran pasangan kembarnya yaitu Fred di lini tengah sebagai gelandang bertahan yang disukai oleh Ole Gunnar Solskjaer. Kemungkinan formasi lainnya adalah menurunkan Nemanja Matic berduet dengan prediksi. Pertandingan ini tidak akan diketahui oleh kedua tim karena mereka belum pernah bertemu secara kompetitif. Dalam dua babak sistem gugur, maka kedua tim mempunyai kesempatan yang sama-sama besar untuk lolos ke babak berikutnya. United kalah sekali dalam 6 pertandingan terakhir, menang 4 kali, seri 1 kali,
dan telah mencetak 8 gol, sementara mereka kebobolan 3 gol dan menjaga 3 clean sheet. Gol-gol tersebut telah mengering sejak Februari ketika 21 gol dicetak sepanjang bulan. Pada bulan Maret, United yang mencetak 6 gol dengan 2 gol sejauh ini di bulan April. Masalah cedera sekarang nampaknya lebih baik daripada di bulan Februari atau Maret, meskipun Anthony Martial kembali cedera dan memainkan pertandingan terakhirnya musim ini. Granada Senin tidak memasuki pertandingan ini dalam kondisi terbaiknya. Los Nazaris telah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut, termasuk 3-0 pada hari Sabtu lalu melawan Villarreal. Hasil tersebut membuat Granada terpaku di posisi 9 La Liga, menempatkan mereka kehilangan kesempatan berlaga di Eropa musim depan. Masalah terbesar bagi Granada adalah pertahanannya yang mencuri. Mereka sudah kebobolan lebih banyak gol musim ini dibandingkan tahun lalu. United bisa menang dengan mencuri 2 gol atau lebih. Itu dia prediksi dan preview pertandingan antara Granada dan Manchester United di babak 8 besar kompetisi Liga Eropa musim 2022. Bagaimana hasil pertandingannya? Saksikan bersama-sama yang rencananya disampaikan oleh RCTI hari Jumat dini hari. Glory, glory, Man United. Itu dia prediksi dan